Pada abad ke-23, dunia berada di bawah pemerintahan United Citizen Federation. Manusia sedang berperang dengan makhluk ekstraterestrial. Makhluk-makhluk itu berbentuk serangga dan mereka dijuluki bugs. Mereka berasal dari planet yang bernama Klendatu. Pemerintah mendeskripsikan serangga-serangga itu sebagai makhluk yang kejam dan mesin pembunuh manusia. United Citizen Federation membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu citizen dan civilians. Citizen merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari civilians. Mereka dilibatkan dalam pemilihan, serta suaranya dapat menentukan keputusan pemerintah. Sementara itu civilians tidak mendapatkan privilege itu. Civilian hanya bisa menjadi seorang citizen apabila melakukan tugas militer. John Rico adalah remaja yang baru lulus SMA di Buenos Aires. Ia ingin bergabung dalam militer walau ditentang oleh kedua orang tuanya. Rico kemudian masuk ke divisi infanteri, yakni divisi yang paling depan untuk menghadapi para serangga. Sementara itu, Carmen, sekaligus yang merupakan kekasih dari Rico, juga ikut bergabung di militer. Di sana, Carmen diangkat menjadi pilot pesawat luar angkasa, sedangkan Carl, yang merupakan sahabat mereka berdua, bergabung di divisi intelijen. Di divisi infanteri, Rico bertemu dengan Sersan Jim yang menjadi pelatihnya. Sersan Jim merupakan pelatih yang tegas. Dia melatih anak-anak buahnya tanpa ampun. Rico juga bertemu dengan Isabel Dizzy Flores yang merupakan teman sekelas Rico di sekolah dulu. Hubungan mereka memang hanya sekedar teman, tapi Dizzy menyukai Rico meskipun dia tidak mengutarakan perasaannya. Di sana Rico juga berteman dengan sesama anggota divisi infanteri yang bernama S. Levy. Bekerja dengan sangat baik dalam pelatihan, Rico kemudian diangkat menjadi pemimpin kelompok divisi infanteri. Sayangnya, kisah cintanya tidak sebaik karirnya saat itu. Carmen mengirim surat untuk Rico. Carmen menyatakan hubungan mereka harus berakhir. Carmen beralasan ingin fokus mengejar karir. Ketika sedang latihan, anggota kelompok Rico tertembak mati. Hal itu mengakibatkan banyak anggota kelompok yang memilih mundur. Rico pun mendapat hukuman dan pangkatnya dicabut. Kecewa dengan dirinya sendiri, dia kemudian mengajukan pengunduran diri. Rico lalu memberitahu orang tuanya bahwa dia akan pulang. Tragisnya, kedua orang tua Rico serta penduduk Buenos Aires malah tewas karena asteroid kiriman dari para serangga. Melihat hal itu, Rico pun membatalkan pengunduran dirinya. Rico bersama divisi infanteri melakukan invasi ke planet Klendatu. Namun sayangnya, invasi tersebut gagal total. Banyak dari pasukan yang mati dan pasukan pun harus mundur. Manusia menyangka para serangga bisa dengan mudah ditaklukkan, padahal ada banyak sekali jenis serangga di Klendatu. Ada serangga yang bertugas sebagai tentara, bahkan ada serangga yang bisa mengeluarkan senjata plasma. Rico terluka parah dan sulit ditemukan oleh rekan-rekannya, dan ia pun dianggap sudah tewas. Carmen melihat nama Rico dalam daftar pasukan yang tewas, tapi ternyata Rico berhasil selamat dan sedang dalam proses pemulihan lukanya. Setelah Rico sembuh dari lukanya, Rico dan rekannya menuju stasiun luar angkasa. Mereka pun bergabung dengan sebuah unit yang bernama Roughneck, yang dipimpin oleh seorang letnan yang bernama Razek. Mereka ditugaskan untuk membasmi para serangga yang ada di planet-planet sekitar planet Klendatu. Dan mereka pun pergi ke planet Tengu Yurila. Sesampainya di sana, ternyata mereka sudah disambut oleh segerombolan para serangga yang siap menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi. Di tengah-tengah pertempuran itu, mereka menemukan sebuah lubang serangga, dan Rico dengan cepat mengambil basokannya dan menembakkan ke arah lubang tersebut hingga membuat lubang tersebut meledak. Setelah itu, muncullah seekor serangga yang mirip seperti seekor kumbang kelapa yang mereka sebut tanker.
Tanker bisa menyemburkan semacam lava yang mampu membuat tubuh seseorang meleleh jika terkena lava tersebut. Kemudian Rico melompat dari atas tebing ke atas punggung tanker dan menembaki tubuh serangga itu sampai berlubang. Selanjutnya, Rico mengambil granat yang dia bawa. Kemudian, dia melemparkan granat tersebut ke dalam lubang yang tadi dia tembaki. Dan meledaklah serangga itu menjadi berkeping-keping. Atas aksinya tersebut, Rico mendapat pujian dari Letnan Razek dan Rico pun diangkat menjadi kopral. Misi mereka pun berjalan dengan baik. Di malam hari, ketika mereka sedang merayakan keberhasilan mereka, pasukan Roughneck mendapat informasi bahwa ada seorang jenderal yang bernama Owen yang sedang dalam kesulitan di sebuah planet. Planet tersebut adalah planet P. Keesokan harinya, pasukan pun bergerak menuju planet P. Sesampainya di planet itu, mereka kemudian berjalan menyusuri planet tersebut seraya memberikan sinyal panggilan melalui radio mereka. Tapi karena keadaan yang buruk, membuat mereka sulit mengirim pesan. Kemudian, Letnan Razek menyuruh anak buahnya untuk naik ke atas bukit agar mendapat sinyal yang lebih baik. Sesampainya dia di atas, tiba-tiba dia diserang oleh serangga yang bisa terbang dan menusuk bagian perutnya. Letnan Razek yang melihat itu kemudian meminta senjata dari anak buahnya, lalu menembakkan ke arah tentara itu. Dan Letnan Razek juga berkata, "Jika aku berada dalam situasi itu, maka kalian juga harus menembakku." Sampailah mereka di pos penjaga di planet tersebut. Mereka kemudian masuk dan ternyata pos tersebut sudah diserang oleh para serangga yang membuat banyak tentara yang mati. Mereka menyusuri seluruh bagian dari pos itu. Mereka pun menemukan seorang tentara yang kepalanya sudah bolong. Dan setelah dicek, ternyata otaknya sudah tidak ada. Kemudian terdengar suara dari dalam lemari. Ketika mereka membuka lemari itu, Jenderal Owen keluar dengan wajah ketakutannya. Kemudian, pasukan serangga pun datang menyerbu pos penjaga itu. Para tentara berusaha menghalau para serangga agar tidak masuk ke dalam pos penjagaan. Sementara itu, Rico meminta bantuan untuk menjemput mereka. Sambil menunggu bantuan datang, mereka berusaha bertahan dari serangan para serangga. Tidak lama setelahnya, pesawat jemputan mereka pun datang. Pasukan mulai mundur dan masuk ke dalam pesawat. Tapi tiba-tiba, tanah di atas mereka longsor akibat ulah serangga dan membuat Letnan Razek terperosok ke dalam. Rico dan Dizzy berusaha menyelamatkan komandan mereka. Tapi ternyata, kedua kaki komandan mereka sudah putus. Dan Letnan Razek meminta Rico untuk menembaknya. Dengan terpaksa, Rico pun menembak mati komandannya itu. Dari lubang tersebut, keluarlah serangga tanker. Kemudian Dizzy melemparkan granat yang tepat masuk ke dalam mulut serangga itu dan membuatnya meledak. Hal ini membuat Dizzy senang. Dan Dizzy tidak menyadari bahwa di belakangnya ada serangga lain. Dan kemudian serangga itu menusuk tubuh Dizzy. Rico yang melihat kejadian itu berusaha menyelamatkan Dizzy dan membunuh serangga itu. Kemudian mereka pun masuk ke dalam pesawat. Tapi sayangnya, luka Dizzy yang terlalu parah membuatnya tidak bisa bertahan dan mati dalam pesawat tersebut. Sesampainya mereka di stasiun luar angkasa, sahabat Rico yang bernama Carl, yang sekarang pangkatnya seorang kolonel dan bertugas di satuan penelitian, menemui Rico. Carl menjelaskan bahwa di planet P ada serangga yang disebut serangga otak. Mereka berasumsi bahwa serangga otak merupakan serangga yang mengatur pasukan serangga. Dan untuk itulah, pasukan Roughneck ditugaskan ke planet P untuk menangkap serangga otak yang nantinya akan mereka teliti. Unit Roughneck diperintahkan untuk kembali ke planet P guna menangkap serangga otak tersebut. Dan Rico ditunjuk sebagai komandan pasukan dan pangkatnya naik menjadi letnan. Persiapan pun mereka lakukan. Banyak tentara baru yang bergabung. Di tengah persiapan mereka, para serangga melancarkan serangannya. Kali ini, serangga plasma menembakkan plasma ke arah pasukan udara dan membuat porak-poranda mereka. Banyak pesawat luar angkasa yang terkena serangan itu. Salah satunya pesawat yang dinaiki oleh Carmen. Mengetahui pesawat tersebut akan meledak, Carmen dan rekannya yang bernama Zender berusaha kabur menggunakan pesawat penyelamat.
Mereka berdua berhasil keluar dari pesawat luar angkasa mereka itu tepat sebelum pesawat itu meledak. Kemudian mereka pun mendarat di planet Pi. Tapi sayangnya pendaratan mereka tidak berjalan mulus dan justru mereka malah masuk ke dalam sarang serangga. Di sisi lain, pasukan Rico mulai berjalan mencari sarang serangga otak. Mereka pun tiba di sebuah goa dan memasukinya. Mereka terus berjalan dan sampailah mereka di persimpangan lorong. Kemudian Rico memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam lorong sisi sebelah kiri, sedangkan Rico, Ace, dan satu temannya memasuki lorong sebelah kanan. Di tempat Carmen dan Xander berada, beberapa serangga mulai muncul. Carmen dan Xander menembaki serangga itu dan berusaha bertahan. Tapi karena jumlah serangga yang banyak, membuat mereka kesulitan dan akhirnya Carmen berhasil ditusuk oleh serangga di bagian dadanya. Dan Xander pun mendapat luka di kakinya akibat tusukan dari serangga. Setelah itu, muncullah serangga otak dan berjalan ke arah Xander. Kemudian serangga otak mengeluarkan jarum dari mulutnya dan menusukkannya ke kepala Xander dan mulai menyedot otak Xander sampai habis dan membuat Xander mati. Setelah serangga otak menyedot habis otak Xander, kemudian serangga itu menghampiri Carmen. Sesaat sebelum serangga otak akan menancapkan jarumnya ke kepala Carmen, Carmen mengambil pisau yang dia sembunyikan dan kemudian memotong jarum serangga otak itu dan membuatnya mundur. Ketika para serangga akan menyerang Carmen, muncullah Rico dengan membawa bom di tangannya untuk menakut-nakuti para serangga. Mereka pun mulai berjalan mundur dan para serangga dengan perlahan mendekati mereka. Kemudian serangga-serangga itu pun menyerang Rico dan kawan-kawannya. Mereka pun berusaha menembaki serangga itu, tapi sayang salah satu dari teman Rico terkena sayatan dari kaki serangga dan membuatnya terkapar. Kemudian dia meminta bom dari tangan Rico dan menyuruh Rico pergi. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri bersama para serangga. Rico, Carmen, dan Ace pun dengan cepat berlari keluar dan bom pun kemudian meledak. Setelah mereka berhasil keluar dari sarang serangga tersebut, ternyata para pasukan telah berhasil menangkap serangga otak dan membawa serangga otak ke markas pasukan peneliti untuk diteliti. Begitulah akhir kisah dari perjalanan Rico untuk membalaskan dendam orang tuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.